猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai Sob, selamat datang kembali di animasi Donghua Spoiler. Pada pembahasan sebelumnya, menceritakan tentang Xiaoyan yang masih bertarung melawan Tuan Muda ke-12. Yang mana di sana, Xiaoyan segera mengenakan armor dewa palsu. Dan juga, ia mengambil markas dewa Tesu. Yang mana hal ini membuat Tuan Muda ke-12 pun tercengang ketika ia melihatnya. Lalu, tak lama kemudian, Xiaoyan pun menghajar Tuan Muda ke-12 hingga babak belur. Lalu, ia menghancurkan jantung emas Tuan Muda ke-12. Tapi, tak lama kemudian, Xiaoyan dan Tuan Muda ke-12 pun ditelan oleh sosok di kegelapan. Dan cerita pun dimulai. Pada saat ini, Xiaoyan juga merasa sedikit bingung. Karena setelah ditelan oleh kegelapan, dia juga merasakan bahwa ada kekuatan penindasan yang cukup kuat itu langsung menyelimutinya. Sialan, apakah ini jebakan? Ucap Xiaoyan yang mendengus dengan dingin. Karena di dalam ruang yang sangat gelap ini, bahkan Xiaoyan tidak dapat melihat sekelilingnya dengan jelas untuk beberapa saat. Tapi Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa tekanan penindasan yang menyelimutinya sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Jadi, untuk saat ini, setidaknya dia cukup kuat untuk menahannya. Tuan Muda ke-12, aku akan membawamu pergi dari tempat ini, ucap sesosok di kegelapan. Cepat keluarkan aku dari sini, ucap Tuan Muda ke-12 yang meraung dengan marah. Seolah-olah dia sedang mendesak sosok yang berbicara tadi, yang menunjukkan bahwa status sosok ini lebih rendah daripada komandan tertinggi yang merupakan Tuan Muda ke-12 Taisu ini. Mungkin di dunia Taisu ada keberadaan kasta yang berbeda. Jadi, orang ini seharusnya mematuhi perintah dari komandan tertinggi tanpa syarat sedikit pun. Pada saat ini, Xiaoyan melihat seberkas cahaya di dalam kegelapan. Aku tidak tahu bagaimana orang ini bisa memisahkan ruang kosong ini. Apakah ini teknik segel ruang? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Karena pada saat ini pandangan Xiaoyan pun mulai sedikit kabur, sehingga dia tidak bisa menentukan arah di dalamnya. Dan tentu saja ruangan ini juga merupakan bagian dari kekuatan teknik terlarang. Dan pada saat yang sama, mata Xiaoyan juga dapat melihat sebuah sosok yang terlihat sedikit kabur. Dia terus bergerak ke kiri dan ke kanan, yang membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. Karena mereka bergerak, berarti semua ini hanyalah sebuah ilusi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan harus meminta Goyan untuk keluar dan menghancurkan segel ruangan ini. Segera, Xiaoyan pun memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Kemudian, ia menepuk Goyan yang sedang tertidur pulas. Merasakan itu, Goyan pun langsung terbang keluar. Tetapi, ia tidak banyak berbicara. Kemudian, dengan cepat, tiba-tiba cahaya biru pun meledak dari mata Goyan yang sangat besar. Dan itu langsung mematahkan formasi segel ruangan ini. Segera, mata Xiaoyan yang awalnya kabur saat melihat pemandangan di sekitarnya. Ia pun memutarkan matanya dengan cepat. Tapi, setelah terdiam sesaat, dia mendapatkan kembali kejelasannya. Namun, sosok yang sebelumnya terlihat jauh, sekarang itu tepat di depan Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan sedikit terkejut dan ingin bergegas mundur ke belakang. Tapi, tepat ketika dia akan bergerak, Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba diikat oleh benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ada benang sutra merah yang berada di tangan sosok itu, sehingga Xiaoyan tidak dapat bergerak sama sekali. Apakah mungkin mata besar inilah yang mematahkan segel armor dewa palsu dan markas dewa Taisuku? Ucap Tuan Muda ke-12 yang berkata perlahan. Kemudian, ia pun menatap Goyan dengan serius. Karena setelah Goyan mematahkan segel markas dewa Taisu sebelumnya, komandan tertinggi mencari sosok Goyan ini. Tetapi dia tidak tahu kemana perginya.
Seolah-olah Goyan menghilang begitu saja. Tapi ternyata dia bersembunyi di balik jubah lengan baju Shoyan. Jelas, sekarang Tuan Muda ke-12 berpikir jika dibandingkan dengan Shoyan, keberadaan Goyanlah itu lebih mengancam dunia Tesu. Karena dia bisa mematahkan segel dunia Tesu. Jadi, komandan tertinggi pun langsung bergegas untuk menangkap sosok Goyan ini. Tepat ketika Goyan merasakan ada sesuatu yang salah, dengan cepat ia langsung terbang ke dalam jubah lengan baju Shoyan untuk bersembunyi. Cepat tangkap mata biru itu, biarkan orang ini hidup untuk sementara waktu. Tapi untuk mata biru ini, itu harus ditangkap, tidak peduli dengan cara apapun. Jika tidak, situasinya akan tidak terbayangkan. Ucap Tuan Muda ke-12 yang langsung bergegas ke arah Goyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, bayangan hitam di sampingnya juga muncul dari kegelapan. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi, aku harus membunuh mata aneh sialan itu. Aku akan menggunakan teknik terlarang untuk memblokir orang ini terlebih dahulu, ucap sosok hitam di kegelapan. Setelah kata-kata itu keluar, kekuatan penindasan yang sangat kuat menyelimuti tubuh Shoyan lagi, yang membuat Shoyan tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Mendengar itu, tubuh Goyan pun langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian, ia masuk ke bagian terdalam jubah lengan baju Shoyan. Hei, pembunuh 1000 pisau sialan! Mereka ingin menangkap Tuan Goyan ini. Mengapa kamu masih belum bergerak? Bukankah Tuan Goyan ini selalu mendengarkan perintahmu untuk memberikan pelajaran kepada mereka? Jika mereka menangkapku, maka aku pasti akan disiksa sampai mati. Jadi, kamu tidak dapat membiarkan hal ini terjadi kepadaku. Pembunuh 1000 pisau sialan, cepat bergerak. Jika tidak, mereka akan segera menangkap Tuan Goyan yang bijaksana ini. Ucap Goyan yang terus meraung dengan panik. Dan dia terus mengutuk Shoyan yang tidak mengambil tindakan. Karena pada saat ini dia merasakan kegelisahan yang sangat kuat saat komandan tertinggi mendekat. Mendengar itu, Shoyan pun sedikit mengeringit. Namun, meskipun dia ditekan dan diikat oleh benang sutra merah Tesu, tetapi itu hanya tertunda selama beberapa waktu. Bagaimanapun juga, benang sutra merah ini tidak dapat mengunci Shoyan sepenuhnya. Jadi, saat dia melihat komandan tertinggi bergegas ke arahnya, ia segera mengayunkan tinjunya ke arah komandan dengan sangat ganas. Ingin menangkapnya? Sebaiknya kamu harus bertanya terlebih dahulu. Apakah aku bersedia mengizinkannya? Ucap Shoyan yang berteriak dengan suara yang dalam. Bahkan, ada ekspresi yang sangat serius saat menatap komandan tertinggi. Bagaimanapun juga, Goyan telah mengikuti Yang Mulia Zuzang untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, peran penting Goyan sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, bisa dianggap keberadaannya di sisi Shoyan sampai sekarang, dia melampaui keberadaan Avatar Yuan Shen, yang menunjukkan di dalam pengaturan Yang Mulia Zuzang dan Yang Mulia Shijun, sebenarnya bukan hanya Avatar Yuan Shen yang bisa dianggap sebagai tangan kanan Shoyan, tetapi Goyan yang juga disebut sebagai tahanan roh itu sebagai tangan kirinya. Karena arti dari keberadaan Goyan memiliki efek mematahkan formasi segel kepada armor dewa palsu dan juga markas dewa Tesu. Tidak hanya itu, Goyan juga pandai dalam seni formasi. Tidak peduli seberapa kuat formasi segel yang dibuat di depannya, selama itu adalah formasi, mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Bahkan, sejauh ini tidak ada satupun formasi segel yang tidak dapat dipecahkan. Bahkan, untuk Shoyan sendiri terkadang sulit untuk mempercayainya. Karena ini bukan lagi soal bakat, tetapi Goyan sendiri yang terlalu kuat. Dengan cara ini, pasti ada rahasia tersembunyi di balik keberadaan Goyan ini. Meskipun Goyan telah kehilangan sebagian besar ingatannya, tetapi dia sepertinya bukan berasal dari dunia sensi. Dan hal ini Shoyan juga tahu bahwa Goyan adalah bawahan dari Yang Mulia Zuzang sebagai mata kirinya yang bernama Daji atau bola roh. Jadi identitas Goyan pastilah luar biasa. Pada saat ini ada suara ledakan yang menyebar saat kedua tinju bertabrakan dengan ganas.
Namun, di dalam ruangan ini, karena tidak ada kehampaan, dampak ledakan tidak terlalu kuat. Meskipun sebenarnya, kekuatan yang terkandung dari kedua tinju itu sangat kuat, mungkin jika tinju dari keduanya menghantam bintang, itu akan dihancurkan menjadi pupuk. Kekuatan orang ini sangat aneh. Jelas-jelas dia berada di ranah keabadian kaisar. Tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya itu seperti dewa abadi. Apakah orang ini meminjam kekuatan melalui metode rahasia? Ucap sosok hitam itu sambil mendengus dingin di dalam hatinya. Karena di dalam konfrontasi ini, sebenarnya bukan komandan tertinggi yang memblokir tinju Shoyan. Sebaliknya, bayangan hitam yang bergegas ke depan komandan tertinggi untuk memblokir serangan Shoyan ini. Namun, saat kedua tinju bertabrakan, dia pun mendengus dingin. Karena kekuatan Shoyan yang terakhir itu sama sekali tidak lebih lemah darinya. Jelas, di tubuh Shoyan ada esensi darah dari Yang Mulia Zuzang yang terus terbakar menjadi kekuatan absolut. Itu ditampilkan melebihi ranahnya sendiri. Sialan, bayangan hitam ini juga sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapainya, tapi itu benar-benar melampaui kekuatanku saat ini. Karena orang ini melampaui kekuatan keabadian kaisar, seharusnya bayangan hitam di depanku ini adalah dewa abadi dari dunia Tesu. Bajingan, ternyata mereka telah menyembunyikan kekuatan yang begitu besar di dalam dunia sensi. Pantas saja sang ratu ingin aku menjadi umpan. Jadi, ini alasan mengapa sang ratu tidak pernah mengambil tindakan untuk memusnahkan kelompok Taisu ini. Gumam Shoyan di dalam hatinya. Ternyata, hal-hal tersebut sama sekali bukan faktor penentu yang menunjukkan bayangan hitam yang muncul di depannya saat ini mungkin adalah pion asli dari dunia Taisu. Adapun keberadaan Tuan Muda ke-12, dia hanyalah kekuatan yang lebih lemah yang bertujuan untuk menutupi orang-orang Taisu yang lebih kuat di dalam dunia sensi ini. Jelas, di sela-sela konfrontasi singkat ini, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir di dalam hatinya. Pada saat ini, Shoyan akhirnya memahami rencana dari sang ratu sepenuhnya. Alasan mengapa sang ratu tidak mengambil tindakan sebelumnya, karena jika dunia sensi mengambil tindakan untuk sepenuhnya memusnahkan kelompok Taisu ini yang dipimpin oleh komandan wanita ini, begitu mereka ditekan, pasti beberapa kekuatan yang tersembunyi akan segera terungkap. Jelas, sang ratu sendiri tahu bahwa apapun yang dia lakukan sekarang itu sangatlah beresiko. Bagaimanapun juga, dunia Tesu berusaha menyembunyikan orang-orang kuat milik mereka sebanyak mungkin di dalam dunia sensi. Oleh karena itu, sang ratu juga berusaha menyembunyikan orang-orang kuat di dunia sensi. Karena jika kekuatan besar dunia sensi tidak terekspos, maka dunia Tesu hanya bisa menatap kosong dunia sensi. Sehingga mereka hanya bisa menilai dari tebakan mereka sendiri, yang membuat dunia Tesu pun tidak berani untuk menginvasi dunia sensi dengan gegabah. Jadi, karena tidak mungkin bagi dunia Tesu melancarkan serangan sekaligus, mereka akan masih mencari cara untuk melangkah lebih jauh lagi, sehingga mereka dapat melancarkan serangan dalam skala penuh. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk mulai invasi ke dunia sensi. Jadi, sejauh ini, kedua belah pihak masih di dalam permainan psikologis untuk merencanakan perang di masa depan. Namun, sekarang dunia Taisu tahu bahwa dunia sensi memiliki pelindung yang sangat kuat. Jika mereka ingin masuk ke dalamnya, mereka masih membutuhkan banyak sumber daya yang sangat besar. Selain itu, dunia Tesu juga masih membutuhkan informasi untuk terus mencari titik lemah dari dunia sensi. Dan untuk sang ratu sendiri, jelas dia tahu kelemahan dari dunia sensi. Jadi, kelemahan itu harus terus dijaga oleh pasukan berat dari dunia sensi. Justru karena inilah sang ratu memberitahu Shoyan bahwa perang sesungguhnya itu baru saja dimulai. Jadi sekarang, Shoyan masih memiliki waktu untuk berkultivasi. Hanya saja, situasi di dunia sensi sedang mengalami masalah internal dan eksternal. Jadi, dia harus meninggalkan dunia sensi segera mungkin. Memikirkan hal ini, Chen tidak boleh ragu sama sekali. Dengan cepat, dia pun menatap bayangan hitam di depannya dengan jelas. Hanya saja, orang ini mengenakan jubah hitam tebal dengan topeng hitam yang menutupi wajahnya.
sehingga Chen tidak dapat membedakan penampilannya. Jika hanya mengandalkan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan membuang kekuatanmu dengan sia-sia, ucap sosok itu sambil menghina Xiaoyan. Kemudian, sosok hitam itu pun menyapu ke arah Xiaoyan. Lalu, ia segera mengayunkan pukulannya dengan keras. Segera, kedua tinju yang bertabrakan itu membuat ledakan yang sangat keras dan bergema di ruang kegelapan. Hal ini pun membuat Xiaoyan langsung mundur ke belakang. Ini sangat menarik. Sepertinya, selama kamu bersembunyi di dunia sensi, kamu telah mendapatkan banyak keberuntungan. Namun, aku juga penasaran, apakah kamu benar-benar dari dunia Tesu atau pengkhianat dari dunia sensiku? Ucap Xiaoyan dengan nada yang dingin. Namun, sepertinya bayangan hitam tidak memilih untuk menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. Melihat tidak ada reaksi dari bayangan hitam di dalam menghadapi keheningan kegelapan ini, Xiaoyan pun melangkah maju dengan telapak kakinya. Kemudian, dengan cepat, dia tiba-tiba muncul di depan bayangan hitam itu. Segera, Xiaoyan pun mengayunkan tinjunya dengan ganas. Kali ini, Xiaoyan menggunakan 82 tinju para dewa. Hanya saja, di dalam tinju ini mengandung cahaya keemasan yang membuat kekuatan yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan tinju yang sebelumnya. Dengan suara yang teradam, tinju Xiaoyan pun langsung menghantam bayangan hitam, yang membuat sosok hitam pun terhuyung-huyung dan langsung mundur ke belakang. Jelas, di bawah tinju Xiaoyan, sosok itu tidak dapat memblokirnya sama sekali, sehingga dia hanya bisa mundur lagi dan lagi. Bajingan, kekuatannya sangat kuat. Mari kita lakukan bersama, ucap bayangan hitam yang tiba-tiba berteriak dengan marah. Karena menghadapi serangan seperti itu, dia hanya bisa dipukuli oleh Xiaoyan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat pemandangan itu, bahkan Xiaoyan sendiri juga sedikit terkejut. Namun, Xiaoyan tidak ingin berhenti. Dengan cepat, dia pun mengulurkan telapak tangannya dan mencoba meraih topeng hitam di wajah sosok tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi, saat sosok itu melihat Xiaoyan yang bergegas ke arahnya, dengan cepat, dia langsung menyemburkan seteguk darah yang berubah menjadi telapak tangan darah yang sangat besar. Dan itu langsung menghantam tubuh Xiaoyan. Hal ini pun membuat Xiaoyan terguncang. Kemudian, ia mundur dengan cepat. Meskipun begitu, mata Xiaoyan juga terbakar oleh semangat yang membara. Karena meskipun dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya, tetapi itu sudah mencapai puncaknya sekarang. Sehingga setiap kali ia bertemu dengan lawan, Xiaoyan merasa dengan kekuatannya yang saat ini, dia benar-benar bisa menghancurkan lawan itu. Namun, tepat ketika Xiaoyan terus bertarung melawan bayangan hitam tersebut, tiba-tiba sosok hitam itu pun bergetar. Kemudian, ia terbagi menjadi dua bayangan hitam lagi. Seolah-olah dia bisa menggandakan tubuhnya. Tapi, meskipun kelihatannya bayangan hitam ini persis sama dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, Xiaoyan secara alami merasakan fluktuasi yang berbeda, yang menunjukkan ketiga sosok tersebut bukanlah orang yang sama. Bahkan, jika dilihat dari napas yang ketiga sosok ini pancarkan, Xiaoyan juga merasa bahwa kekuatan yang dimiliki tiga sosok ini sangatlah berbeda. Sedangkan untuk kekuatan Xiaoyan sendiri, pembakaran esensi dari darah yang mulia Zuzang itu telah mencapai puncaknya. Jika pertempuran ini terus berlanjut secara bertahap, kekuatannya pasti akan menurun. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan pun sedikit membeku. Jika itu masalahnya, sebaiknya jangan menunda lagi, ucap Xiaoyan sambil mendengus dingin. Kemudian, Xiaoyan tidak menunggu ketiganya bergerak. Dengan cepat, Xiaoyan adalah orang pertama yang menyerang. Sekarang, situasinya 1 lawan 3. Tetapi, meskipun Xiaoyan selama ini metodenya sangat sederhana, di dalam pertempuran ini, Xiaoyan sama sekali belum benar-benar menggunakan kartu terkuatnya. Ketika melihat sosok Xiaoyan yang bergerak, ketiga bayangan itu pun segera menyebar. Kemudian, mereka pun menyapu ke arah Xiaoyan dari arah yang berbeda. Jelas, tujuan mereka adalah untuk mengepung dan menekan Xiaoyan. Sialan, target mereka bukanlah aku, gumam Xiaoyan di dalam hatinya.
Karena di dalam pertempuran ini, sepertinya mereka tidak mencoba untuk membunuh Shoyan. Namun, meskipun Shoyan tahu tujuan mereka sebenarnya adalah untuk membunuh Goyan. Hal ini pun membuat Shoyan harus bekerja keras untuk mempertahankannya. Bagaimanapun juga, dengan kekuatan ini, dia juga masih memiliki beberapa kesulitan untuk membunuh sosok hitam ini. Oleh karena itu, serangan dari 3 sosok itu pun langsung mengarah ke jubah lengan baju Shoyan dengan tembakan yang tidak ada habisnya. Pada saat ini, serangan yang dilakukan oleh 3 sosok ini, itu terlihat ada beberapa jejak cahaya keemasan yang terkondensasi. Bahkan, ketika mereka menyerang Shoyan dengan 3 kepalan tangan, 3 tanda emas itu tiba-tiba meledak dengan keras. Kemudian, kekuatan yang terkandung di dalam serangan tersebut itu langsung menyelimuti Shoyan seketika. Meskipun begitu, sepertinya Shoyan juga tidak terburu-buru saat ini. Karena apa yang membuat Shoyan sedikit tercengang adalah armor dewa palsu yang dia kenakan di tubuhnya. Secara bertahap, itu mulai banyak retakan, hingga pada akhirnya runtuh secara langsung. Bagaimanapun juga, tingkat pertarungan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh armor dewa palsu yang dikenakan oleh Shoyan. Bahkan, jubah yang mulia yang diberikan oleh sang ratu itu juga langsung terkoyak di dalam pertempuran ini. Jelas, mereka ingin menemukan keberadaan Goyan yang tersembunyi di dalam tubuh Shoyan. Cepat temukan mata besar itu. Tidak peduli apakah kamu harus membunuh orang ini atau tidak. Kamu harus menemukannya secepat mungkin, ucap Tuan Muda ke-12 yang berteriak dengan keras. Dia memberikan perintah ke bayangan hitam untuk segera menangkap Goyan. Karena bagaimanapun juga, Goyan dapat mematahkan formasi segel Dunia Tesu. Jika tidak, Dunia Tesu bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, Tuan Muda ke-12 juga segera memberi isyarat dengan kedua tangannya untuk menggunakan segel terlarang yang akan menutupi ketiadaan di sekitar Shoyan. Karena dia takut Goyan akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, setelah melihat-lihat beberapa saat tubuh bagian atas Shoyan yang sudah telanjang, dia hanya melihat api dan guntur yang terus-menerus mengalir ke seluruh tubuh Shoyan. Mereka tidak menemukan keberadaan Goyan sama sekali. Bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas, aku melihat mata besar itu masuk ke dalam jubah lengan baju orang ini. Sekarang, kemana dia menghilang? Ucap Tuan Muda ke-12 yang meraung dengan bingung. Itu semua karena kamu ingin membunuhnya. Jadi, wajar jika dia takut dan bersembunyi. Sekarang, apakah kamu takut jika kamu benar-benar tidak dapat mengalahkan dunia sensiku? Ucap Shoyan yang sudut mulutnya sedikit terangkat, kemudian berkata sambil mencibir. Bagaimanapun juga, tujuan Tuan Muda ke-12 terlalu jelas, karena peran Goyan itu sangat penting untuknya. Jadi, Shoyan juga memiliki sedikit kekhawatiran jika ada sesuatu yang akan terjadi pada sosok Goyan nanti. Jadi, dia mengirim sosok Goyan ke dalam pagoda emas, sehingga pihak Dunia Tesu tidak dapat menangkapnya. Bagaimanapun juga, Shoyan tidak pandai untuk menahan diri. Jika dia kehilangan Goyan, maka dia akan seperti kehilangan lengan kirinya. Memikirkan hal ini, Shoyan pun tertegun sejenak. Sepertinya di masa depan, aku harus memiliki avatar yang memiliki beberapa pencapaian di dalam seni formasi segel. Karena untuk memukul besi yang sangat keras, sepertinya keberadaan Goyan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam melawan invasi dunia Tesu nanti. Gumam Shoyan di dalam hatinya. Kamu pikir jika kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang, kamu dapat berbicara dengan liar. Hari ini, aku akan membiarkan kamu mati di sini, ucap sosok bayangan hitam. Tepat ketika sosok itu selesai berbicara, dengan cepat, ketiga sosok itu pun langsung membentuk posisi segitiga. Kemudian, kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba langsung menyelimuti Shoyan. Ini adalah teknik kekosongan abadi. Meskipun kami bertiga tidak bisa sepenuhnya menggunakan teknik ini, tetapi itu cukup untuk membunuhmu, ucap salah satu sosok itu yang meraung dengan ganas. Setelah kata-kata itu jatuh,
Xiaoyan dapat merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang membuat jantung Xiaoyan pun berdetak dengan cepat. Untungnya, saat ini kekuatan esensi darah dari Yang Mulia Zhuzang itu belum habis. Jika tidak, dengan kekuatan mereka mungkin dapat membunuh Xiaoyan dengan cepat. Bagaimanapun juga, kekuatan dunia Taisu yang tersembunyi di dalam dunia Senshi berada di luar imajinasi Xiaoyan saat ini. Dan inilah puncak gunung es dari dunia Taisu yang dikhawatirkan oleh Sang Ratu. Dan itu juga alasan mengapa Sang Ratu tidak ingin mengungkap latar belakang dunia Senshi. Namun, sejauh ini, Xiaoyan juga belum menggunakan kartu terkuatnya sama sekali. Meskipun Xiaoyan belum pernah memperoleh keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi, tetapi setiap keterampilan bertarung yang disiapkan oleh tubuh yang mulia untuk Xiaoyan itu juga akan meningkat bersamaan dengan peningkatan kekuatannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa semua keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiaoyan itu semuanya termasuk dalam keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi. Bahkan, itu masih bisa ditingkatkan dengan menggunakan kekuatan ki dan darah. Memikirkan hal ini, Xiaoyan semakin bersemangat. Jika aku menggunakan 7 tapak para dewa, efek apa yang akan terjadi? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, tiba-tiba ketiga bayangan hitam itu pun seketika menghilang. Kemudian, tubuh Xiaoyan tiba-tiba memiliki lubang seukuran ibu jari di bagian perutnya. Namun, dia tidak mendengar suara serangan. Segera, darah pun menyembur keluar lagi dan lubang kedua muncul di tubuhnya. Tidak hanya itu, lubang ketiga juga muncul, sehingga darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tapi, Xiaoyan masih tidak tahu dari mana asal serangan itu. Jika ini terus berlanjut, mungkin Xiaoyan akan dikalahkan dengan cara ini. Melihat ini, Xiaoyan segera menggertakkan giginya. Kemudian, dengan cepat, dia melangkahkan kakinya ke depan, yang membuat tiba-tiba bayangan kaki besar pun mengembun di kehampaan. Meskipun tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan darah di sekujur tubuhnya, bahkan daging dan darah terus terkoyak oleh serangan, sehingga tulangnya dapat terlihat dengan jelas. Tetapi, di bawah berkah tubuh abadi, daging dan darah itu dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Setelah bayangan kaki Xiaoyan memadat, tiba-tiba kehampaan di sekitarnya mulai bergetar. Kemudian, Xiaoyan mengambil langkah kedua lagi. Kali ini, Xiaoyan membakar ki dan darah di dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Namun, dengan cara ini, kecepatan memadatkan bayangan kaki raksasa di udara itu juga sedikit berkurang. Jelas, sekarang Xiaoyan ingin menggunakan pukulan terkuatnya. Tidak masalah jika aku tidak dapat menemukan keberadaan musuh. Karena ruang ini diciptakan oleh mereka, maka seluruh kehampaan ini adalah musuhku. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya sambil mendengus dingin. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengambil langkah ketiga yang membuat bayangan kaki yang lebih besar itu mengembun di udara. Sehingga kehampaan di ruangan ini itu terus terkoyak oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Dan pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan pun mengeluarkan asap putih yang seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Sialan, kekuatan ki dan darah ini sepertinya tidak cukup. Tapi, untuk mengambil langkah keempat, seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya sambil menggetakkan giginya. Tapi, dia sepertinya dipenuhi dengan kegilaan yang terpancar dari matanya. Sebelumnya, kamu mengatakan ingin membunuhku. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Jadi, belum tentu kamu bisa membunuhku, ucap Xiaoyan yang berteriak dengan keras. Pada saat bayangan kaki besar menembus di kehampaan, tiba-tiba kehampaan yang diciptakan oleh bayangan hitam yang menggunakan teknik terlarang Dewa Taisu itu pun langsung bergetar hebat. Bahkan, setelah bayangan raksasa langkah keempat Xiaoyan dipadatkan sepenuhnya, segel ruang yang menyegel Xiaoyan itu tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Namun, pada saat yang sama, lubang darah di tubuh Xiaoyan itu tidak lagi bertambah, karena 3 bayangan hitam itu pun langsung menghilang, bersamaan dengan Tuan Muda ke-12, seolah-olah itu hancur dengan kehampaan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun mencari keberadaan keempat sosok Dewa Taisu itu di sesuatu tempat di sekitarnya. Namun, dia tidak dapat menemukan mereka.
Dasar sampah, Ratu, jangan biarkan mereka melarikan diri, ucap Xiaoyan yang berteriak dengan keras sambil mengutuk. Pada saat ini, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Namun, darahnya telah benar-benar terbakar. Ya, tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari sini, ucap sang ratu yang menjawab perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, sang ratu pun melambaikan tangannya. Kemudian, kampan yang sangat luas tiba-tiba terdistorsi. Bahkan, Xiaoyan sendiri, ia tidak tahu sedang berada di ruangan mana. Kemudian, tubuh Xiaoyan langsung ditarik kembali bersamaan 3 bayangan hitam dan Tuan Muda ke-12 yang menghilang. Itu langsung muncul kembali, sehingga 3 bayangan hitam dan Komandan Merah memuntahkan seteguk besar darah, dan bahkan sepertinya tubuh mereka terluka parah. Sialan, bayangan 4 kaki besarmu tidak hanya menghancurkan segel ruanganku yang diciptakan oleh Dewa Tesu dengan teknik terlarang, tetapi itu juga merusaknya. Dengan kekuatanmu yang kuat, namun untuk melepaskan diri dari ruangan tersebut, kamu meminta bantuan orang lain. Bahkan, kamu meminta mengunci seluruh ruang kehampaan ini. Itu menunjukkan betapa tidak bergunanya kamu, ucap salah satu bayangan hitam yang berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak bisa membiarkan kalian bertiga melarikan diri dengan mudah sebelum aku mengetahui identitas kalian, ucap Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh. Jelas, di dalam pikiran Xiaoyan sekarang, meskipun kehampaan ini tidak dikunci olehnya, tetapi dia ingin menunjukkan kepada praktisi Tesu bahwa dia adalah pemimpin yang sangat kuat. Jadi, adegan ini harus dimainkan sampai akhir. Kamu berada di ranah keabadian Kaisar, tetapi mengapa aura yang kamu pancarkan itu sangatlah kuat? Apakah kamu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu? Ucap bayangan hitam dengan nada yang mencibir. Bukankah kamu telah merasakan pukulanku? Namun, kamu masih berbicara omong kosong denganku, ucap Xiaoyan yang menjawab dengan santai sambil menatap ketiga sosok hitam dan Tuan Muda ke-12 dengan sangat jijik. Ya, aku dapat mengetahuinya setelah aku mencobanya. Apakah kekuatanmu nyata atau tidak? Ucap salah satu bayangan hitam yang menjawab Xiaoyan dengan ragu-ragu. Karena setelah pertempuran sebelumnya berakhir, sosok ini dapat merasakan dengan jelas aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan itu sangatlah aneh. Jadi, dia memutuskan untuk menguji kekuatan Xiaoyan dengan tegas. Sekarang, karena jarak antara Xiaoyan dan sosok ini tidak terlalu jauh, bayangan hitam itu pun langsung menyapu dari kehampaan. Kemudian, dengan cepat, dia pun membentuk cetakan telapak tangan abu-abu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Namun, kali ini, kekuatan yang terkandung di dalam telapak tangan ini itu tidak sekuat serangan bayangan hitam sebelumnya. Tapi, ini adalah jurus yang mematikan bagi Xiaoyan. Bagaimanapun juga, kekuatan Xiaoyan saat ini telah jatuh ke keabadian Kaisar di langkah keempat lagi. Melihat pemandangan itu, Tuan Muda ke-12 pun mendengus dingin. Jelas, dia tidak meragukan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Tapi, dengan cara ini, dia dapat memastikan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi, jika dia mengingat kekuatan Xiaoyan yang dapat melukai mereka dengan parah, Tuan Muda ke-12 tidak dapat meragukan bahwa kekuatan keterampilan bertarung Xiaoyan juga merupakan keterampilan tingkat kuno yang sunyi. Namun, sekarang yang membuatnya bingung adalah aura yang dipancarkan Xiaoyan hanyalah makhluk keabadian Kaisar yang membuat Tuan Muda ke-12 pun semakin curiga. Tepat ketika Xiaoyan melihat bayangan telapak tangan abu-abu yang menyapu ke arahnya, dia hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Segera, Xiaoyan pun mengangkat tangannya. Kemudian, ia melambaikannya ke arah bayangan telapak tangan besar yang dibentuk oleh sosok bayangan hitam. Namun, saat bayangan telapak tangan itu mendekat, tanpa ada fluktuasi apapun, tiba-tiba bayangan telapak tangan itu pun menghilang dalam sekejap mata. Melihat pemandangan itu, ketiga sosok bayangan hitam itu pun langsung tercengang. Bahkan, Tuan Muda ke-12 yang melihat bayangan telapak tangan hilang dalam sekejap mata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimanapun juga,
tidak mungkin bagi keabadian Kaisar dapat memblokir serangan dari makhluk dewa abadi. Cepat, hancurkan mereka, ucap Xiaoyan yang memberikan perintah. Kemudian, setelah suara itu jatuh, tiba-tiba ada beberapa sosok di sekelilingnya. Namun, semua sosok ini juga menutupi wajah mereka dengan topeng. Meskipun begitu, aura yang dipancarkan beberapa sosok ini juga sangat mendominasi. Tapi, setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung bergegas mundur. Jelas, dia tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun juga, keempat sosok ini telah menderita trauma yang cukup besar akibat serangan dari Xiaoyan. Tapi, keempat sosok ini juga harus dikepung dan ditekan sebelum mereka dapat memulihkan diri. Setelah Xiaoyan mundur, dia pun kembali ke tempat di mana sang ratu berada. Kemudian, dengan cepat, Goyan muncul kembali dari pertempuran sebelumnya. Xiaoyan telah menyembunyikan Goyan ke dalam salah satu 9 peti mati pagoda emas. Karena selama Xiaoyan masih hidup, akan mustahil bagi mereka dapat menemukan keberadaan Goyan. Pada saat ini, pertempuran dimulai lagi. Namun, mereka adalah makhluk sensi yang sedang bertarung. Sekarang, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari beberapa bahtera besar, seperti sarang lebah perkasa. Mereka semua mengira ada banyak pasukan Dewa Taisu yang harus mereka lawan di sini. Semua para Dewa Taisu ini menggunakan armor dewa palsu. Ini bukanlah tugas yang mudah untuk menghadapi mereka. Jadi, situasi ini sangatlah berbahaya. Dalam pertarungan kali ini, aku hampir mengekspos semua kekuatanku, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba. Setelah Xiaoyan datang ke sisi sang ratu, dia perlahan menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut. Karena sebenarnya dalam menghadapi bayangan telapak tangan yang baru saja dikalahkan Xiaoyan dengan lambaian tangannya, itu bukanlah kekuatan dari Xiaoyan. Dia hanya benar-benar mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tapi, untungnya sang ratu mengerti. Jadi, dia menggunakan kekuatannya secara diam-diam. Karena, meskipun dia bertarung dengan Avatar Yuan Shen bintang 7, Xiaoyan bahkan tidak bisa bersaing dengan Tuan Muda ke-12. Apalagi, harus bertarung dengan 3 sosok bayangan hitam itu, yang bahkan lebih kuat daripada Tuan Muda ke-12. Bahkan, setelah mereka terluka parah, meskipun itu adalah pukulan biasa, tetapi itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Tepat setelah kata-kata Xiaoyan keluar, tiba-tiba aura di tubuh Xiaoyan pun melonjak. Karena setelah dia bergabung dengan Avatar Yuan Shen, kekuatan di tubuh utama Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Karena saat Avatar Yuan Shen dalam perjalanan ke alam 1000 bintang, dia telah datang ke berbagai bintang rusak yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sumber daya semua bintang tersebut telah dijarah oleh pasukan praktisi Taisu, tetapi semua bintang-bintang tersebut tetap memberikan energi dunia terakhir mereka kepada Avatar Yuan Shen. Karena Xiaoyan berjanji kepada mereka bahwa dia akan membalaskan dendam mereka. Jadi, ketika energi dunia dari bintang-bintang itu menyatu dengan tubuh utama Xiaoyan, itu akan menciptakan sebuah terobosan. Melalui kekuatan dari Avatar Yuan Shen, itu memberikan tubuhku mendapatkan kesempatan untuk terobosan lain, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba. Setelah merasakan ini, Xiaoyan segera duduk bersila. Karena dengan sang ratu di sisinya, dia tidak perlu khawatir dan dia benar-benar bisa berkultivasi dengan tenang saat ini. Bagaimanapun juga, setelah Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, sebenarnya kecepatan peningkatan kekuatan Xiaoyan itu bisa dianggap sangat luar biasa. Tapi, dengan cara ini, perang antar dunia sensi dan dunia Taisu akan segera pecah. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, Xiaoyan harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Bahkan, sang ratu juga terus mencoba yang terbaik untuk menemukan cara yang lebih tepat untuk membantu Xiaoyan dan dunia sensi, sehingga Xiaoyan bisa memiliki lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, sang ratu pun menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Namun, di dalam tatapan mata indahnya, sang ratu mengungkapkan banyak kerumitan, seperti apa yang dia lihat sebelumnya. Yang Mulia bersedia mengulangi kesalahan yang sama selama hidupnya. Tapi, apakah dengan cara ini, kamu benar-benar dapat mengubah hidupmu? Ucap sang ratu yang berkata dengan suara pelan. Jelas, sang ratu sengaja berbicara dengan nada rendah,
sehingga suaranya tidak terdengar oleh Xiaoyan. Bagaimanapun juga, sang ratu juga tahu bahwa Xiaoyan sudah menanggung beban yang sangat berat demi dunia sensi. Namun, dia selalu berharap dia bisa berbagi tekanan tersebut dengan Xiaoyan dalam menghadapi perang yang akan datang di masa depan. Saat ini, sang ratu masih berdiri diam di geladak bahtera. Ia menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Tapi, sang ratu jelas sudah membuat semua pengaturan di dalam pertempuran ini. Jadi, dia hanya menunggu di dalam kehampaan. Karena, meskipun jumlah pasukan Dewa Tesu lebih banyak daripada pasukan dunia sensi, tetapi mereka tidak memiliki pemimpin. Jadi, tidak peduli seberapa kuat pasukan Dewa Tesu ini, mereka masih sulit untuk melawan pasukan dunia sensi. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah pasukan Dewa Tesu yang bertanggung jawab atas pertempuran yang sebenarnya. Jadi, di hadapan para dewa keabadian, pasukan dunia sensilah yang lebih kuat. Hanya masalah waktu sebelum mereka akhirnya dimusnahkan sepenuhnya. Setelah sekian lama pertempuran berlangsung, tiba-tiba seluruh medan perang berangsur-angsur merada. Kemudian, sesosok dengan cepat segera bergegas dan melaporkan situasinya kepada sang ratu. Yang mulia, keempat pemimpin Dewa Tesu telah disegel hidup-hidup. Apakah para pasukan Dewa Tesu ini perlu dimusnahkan? Ucap sesosok yang maju melapor sambil memakai topeng, sehingga sang ratu tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Musnahkan semua boneka tanpa jiwa ini. Namun, sebaiknya kamu tidak menghancurkan armor dewa palsu mereka. Bagaimanapun juga, itu sangat berguna untuk kita. Jadi, kamu harus menyimpan armor dewa palsu mereka sebanyak mungkin," ucap sang ratu yang berkata dengan suara pelan, karena takut akan Xiaoyan terganggu. Setelah kata-kata sang ratu jatuh, sosok ini pun langsung menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Namun, saat sosok itu hendak bergegas, tiba-tiba pasukan Dewa Tesu yang besar pun meraung, yang membuat sosok pasukan sensi yang mengenakan topeng pun menoleh seketika dan segera berteriak dengan keras. Semua pasukan dunia sensi yang berpartisipasi di dalam pertempuran cepat tinggalkan medan perang secepat mungkin, ucap prajurit itu. Mendengar itu, semua pasukan sensi yang berada di medan perang segera mundur dengan cepat. Kemudian, setelah beberapa saat, tiba-tiba energi yang sangat kuat mulai berfluktuasi sebelum akhirnya meledak dengan keras dengan suara yang teredam. Cahaya merah yang menyilaukan pun segera menyebar, yang membuat markas Dewa Tesu secara bertahap terbelah. Itu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah markas Dewa Tesu itu meledak, dengan cepat, berkas cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke berbagai arah ke dalam kehampaan di sekitarnya. Bahkan, sang ratu yang masih berdiri di bahtera, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Sehingga, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Kemudian, sebuah cahaya keemasan langsung menutupi seluruh bahtera dalam sekejap mata. Tetapi, beberapa sosok dewa abadi dunia sensi yang tidak sempat melarikan diri. Mereka masih terkena cahaya merah yang menyebar dalam sekejap. Hal itu pun membuat mereka terluka parah. Namun, hal yang paling mengejutkan para pasukan dunia sensi adalah cahaya merah yang menyapu dengan ganas. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pasukan praktisi Tesu. Bukankah setelah pertempuran ini berakhir, sebagian besar pasukan Tesu semuanya telah diblokir, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam markas Dewa Tesu? Apakah mungkin ada ikan yang lolos dari jaring? Gumam sang ratu di dalam hatinya yang melihat pemandangan ini. Namun, para pasukan sensi yang terkena cahaya merah, mereka dapat pulih dengan cepat. Tetapi, mereka juga mengalami trauma. Mereka tidak fokus memblokir pasukan Tesu, sehingga sejumlah besar pasukan Tesu berhasil melarikan diri kembali ke dalam markas Dewa Tesu dengan cepat. Setelah pasukan Tesu kembali ke dalam markas Dewa Tesu, tiba-tiba seluruh markas Dewa Tesu pun bergetar. Kemudian, dengan suara yang teredam, cahaya merah pun terus menyebar dan berubah menjadi praktisi Tesu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cepat, mereka pun terbang ke berbagai arah di dalam lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya, kali ini aku tidak dapat menghentikan mereka yang melarikan diri. Karena setelah mereka terbang dalam jarak tertentu, mereka akan dapat menerobos kehampaan dan menghilang. Itu menunjukkan strategi yang digunakan oleh dunia Tesu tidak bisa dianggap remeh.
Karena tubuh markas Dewa Tesu begitu besar, itu akan menarik perhatian dunia sensi. Jadi, mereka memiliki ide untuk pemisahan diri dari markas Dewa Tesu dan menyebar ke berbagai alam dan bintang di lautan ketiadaan. Sehingga pasukan sensi akan kesulitan untuk menangkap mereka. Gumam sang ratu di dalam hatinya. Tepat ketika sang ratu melihat pemandangan ini, dia bergumam dengan suara yang rendah. Meskipun begitu, sang ratu masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Karena dia tidak dapat menghentikan para pasukan Tesu yang melarikan diri. Jadi, dia hanya melihatnya. Terlebih lagi, para praktisi Tesu memiliki dewa abadi yang kuat di pihak mereka di dalam kegelapan dunia sensi. Bagaimanapun juga, setiap monster Dewa Tesu memiliki ukuran yang sangat besar dan terbuat dari baja yang sangat keras, sehingga kemungkinan untuk menghancurkannya sangatlah rendah. Jadi, selama ada salah satu atau komandan Tesu yang dapat lolos dari jaringan pasukan dunia sensi dan dapat memasuki markas Dewa Tesu, dia akan mengambil alih komandan saat ini, lalu segera beranjak pergi. Yang mulia, apakah kamu ingin aku mengejar mereka? Ucap prajurit yang bertanya dengan hormat. Tidak perlu mengejar mereka, namun kamu harus memperkuat segel kepada semua pasukan Tesu yang ditangkap dan jangan biarkan mereka melarikan diri, ucap sang ratu. Tapi, bagaimana dengan 4 sosok dewa abadi Tesu? Apakah kalian sudah menangkapnya? Jika demikian, ini juga suatu keuntungan besar bagi dunia sensi, ucap sang ratu kembali. Yang mulia, kami telah menjaga mereka berlapis-lapis dengan segel yang sangat kuat, ucap sosok itu. Tepat sebelum sosok itu dapat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengarlah suara ledakan yang bergema dengan keras. Kemudian ada cahaya merah tidak jauh dari 4 makhluk abadi. Itu menyapu dengan liar di atas batara pasukan dunia sensi. Kemudian itu segera meledak dengan keras. Pada saat ini, sesosok pun meledakkan diri dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar dengan cepat. Bahkan, dampak ledakan dari sosok itu membentuk gelombang energi yang sangat menakutkan yang mencakup area yang sangat luas. Bahkan, energi yang sangat besar itu langsung menyelimuti seluruh bahtera yang membuat bahtera tersebut pun langsung terguncang dengan keras. Tidak hanya itu, bahkan sang ratu yang berdiri di bahtera dengan santai dapat merasakan gelombang energi yang ditimbulkan dari ledakan diri dari sosok yang sangat kuat ini. Yang mulia, sesosok dewa abadi Tesu, mereka meledakkan diri, ucap prajurit itu yang melapor tiba-tiba dengan suara yang dalam. Itu membuat sang ratu pun mengerutkan keningnya, karena menurut prajurit yang melapor, sang ratu telah membuat pengaturan yang sangat teliti. Jadi, tingkat kesalahannya itu sangatlah rendah. Bagaimanapun juga, semua meridian energi di dalam tubuh keempat sosok itu telah diblokir sepenuhnya, sehingga tidak mungkin bagi mereka dapat meledakkan diri mereka sendiri. Sialan, apa yang terjadi? Mustahil mereka dapat melakukannya, ucap sosok yang melapor di dalam hatinya dengan tidak percaya. Kemudian, dia langsung mengepalkan tinjunya ke arah sang ratu dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Kamu harus tahu, karena mereka bisa melakukannya, pasti ada kekuatan lain yang ikut campur. Bagaimanapun juga, di dunia sensi ini masih banyak praktisi Tesu yang kuat yang masih bersembunyi di kegelapan, ucap sang ratu dengan perlahan. Namun, dari kata-katanya, itu tidak ada niat untuk menyalahkan semua pasukan sensi yang telah datang. Karena mereka telah berjuang tanpa rasa lelah untuk menangkap keempat sosok itu. Apakah kecelakaan seperti itu disebabkan oleh hal lain? Ucap prajurit yang tercengang saat mendengar kata-kata sang ratu. Ya, hati-hati, seseorang telah datang, ucap sang ratu secara perlahan. Namun, alisnya sedikit menyusut, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada sosok yang berdiri di kabut darah di ujung. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang datang. Sosok di depan memegang tubuh 3 sosok berjubah hitam, dan 2 sosok berjubah hitam lainnya berada di belakang orang ini. Sedangkan untuk tuan muda ke-12, tidak ada yang tahu kemana keberadaannya. Yang mulia ratu, kali ini aku menganggapmu telah menang dalam pertempuran ini. Tetapi, kamu harus tahu, di masa depan, dunia sensimu pasti dapat aku kalahkan, ucap seseorang di kejauhan. Sebuah suara keluar dari dalam kabut darah di ujung. Sosok itu meraung dengan keras seperti guntur yang menyambar di kehampaan.
sehingga semua sosok makhluk sensi dapat mendengarnya. Namun, setelah suara itu keluar, kabut darah yang tersebar di kampaan tiba-tiba menyusut, membentuk lingkaran energi, dan langsung menyebar sekeliling. Kemudian, sosok yang berbicara pun menghilang bersamaan dengan kabut darah bersama ketiga bayangan hitam. Tapi, sebagian besar pasukan dunia sensi yang berada di dalam bahtera dan yang berada di dalam kabut darah, mereka menerima dampak yang sangat kuat, sehingga mereka menderita luka yang cukup parah. Penghancuran diri dari makhluk dewa abadi itu bahkan memberikan dampak yang sangat kuat pada bahtera pasukan dunia sensi, sehingga itu secara langsung meledakkan bahtera tersebut hingga tidak dapat dikenali lagi. Cepat, selamatkan para pasukan yang berada di dalam bahtera, ucap sang ratu. Mungkin situasi yang dihadapi mereka sekarang itu sangatlah buruk. Meskipun begitu, sang ratu tetap memberikan perintah. Dia memilih untuk tidak pergi karena Xiaoyan masih mencoba mendapatkan terobosannya. Adapun pasukan dunia sensi yang lainnya, setelah mendapatkan perintah, mereka dengan cepat segera bergegas ke tempat bahtera yang dihancurkan. Dan pada saat ini, banyak mayat yang berserakan di mana-mana dengan anggota tubuh yang terpotong. Itu mengambang di udara. Setidaknya, dalam ledakan ini telah menewaskan hampir setengah dari pasukan dunia sensi di dalam bahtera tersebut. Bahkan, beberapa makhluk abadi telah terluka parah. Sedangkan di pihak dunia Taisu, mereka telah kehilangan salah satu sosok dewa abadi, sehingga kerugiannya itu tidak terlalu besar. Bahkan, 3 dewa abadi Taisu lainnya dapat diselamatkan. Itu menunjukkan bahwa taktik perang dunia Taisu sangatlah di luar nalar. Bahkan, yang lebih mengejutkan adalah para monster dewa Taisu sekarang telah meninggalkan kehampaan alam 1000 bintang dengan tubuhnya yang sangat besar. Mereka terbang ke arah yang berbeda dan membagi pasukan mereka menjadi 5 kelompok besar untuk meminimalisir kerugian. Namun, meskipun di dalam pertempuran ini, dunia sensi bisa dianggap dapat memenangkan pertarungan. Tetapi, karena para praktisi Taisu melarikan diri, itu adalah sebuah kegagalan bagi dunia sensi dan menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh dunia Taisu jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Karena apa yang dilawan oleh pasukan dunia sensi sekarang adalah itu hanyalah praktisi Taisu yang terlihat di permukaan. Adapun praktisi Taisu yang sangat kuat lainnya, sebenarnya mereka tidak mengambil tindakan dan masih bersembunyi di dalam kegelapan dunia sensi. Dan orang-orang kuat Taisu inilah adalah ancaman terbesar bagi para dewa dunia sensi yang sebenarnya. Karena saat kemunculan sosok di dalam kabut darah sebelumnya, sang ratu sudah merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Tidak peduli, entah itu di pihak sensi ataupun Taisu. Sebenarnya, kedua belah pihak sedang saling menguji kekuatan mereka masing-masing. Jadi, meskipun dunia Taisu juga menderita kerugian yang cukup besar, pada akhirnya pasukan dunia sensi juga menderita banyak korban. Meskipun begitu, Xiaoyan masih benar-benar tenggelam di dalam kultivasinya. Bagaimanapun juga, keadaan Kaisar Keabadian di langkah kelima adalah titik balik, di mana kekuatan keabadian menyebar dari jantung dan mulai menyatu ke dalam daging dan darah, sehingga jantung bukan lagi kelemahan yang fatal. Jadi, meskipun jantung keabadian Kaisar di langkah kelima dihancurkan, itu tidak akan mengakibatkan luka yang fatal. Pada saat ini, di dalam kampan di sekitar Xiaoyan, kekuatan abadi pun mengalir ke arah Xiaoyan. Akan tetapi, sebagian besar kekuatan abadi hanya melewatinya, sehingga sangat sedikit dari mereka yang benar-benar diserap oleh Xiaoyan. Jika situasi ini terus berlanjut, mungkin akan sulit bagimu untuk menerobos ke keabadian Kaisar di langkah kelima, ucap sang ratu yang melihat situasi di hadapan Xiaoyan. Setelah sang ratu selesai berbicara, semua kekuatan keabadian di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan pun membuka matanya. Sial, kenapa masih gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Xiaoyan yang berkata dengan bingung. Karena dia jelas-jelas dapat merasakan bahwa kekuatan keabadian itu terus memasuki tubuhnya. Namun, pada akhirnya, dia tetap gagal untuk menerobos. Sebenarnya, roh dunia yang kamu miliki sangat mencukupi untuk kamu menerobos. Bahkan, kamu tidak membutuhkan kemauan yang kuat untuk menerobos keabadian Kaisar di langkah kelima, ucap sang ratu yang segera memberikan jawaban untuk Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.
够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。